Halo sahabat hati, nama saya Koko, saya 24 tahun. Halo sahabat hati, saya Agung, usia 22 tahun. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Edenoval. Bisa dipanggil Audi. Umur 21, sesuai KTP. Halo sahabat hati, perkenalkan nama saya Yogi Prasetyo, umur 19 tahun. Halo sahabat hati, perkenalkan nama saya Rita, berusia 21 tahun. Halo Sobat Hati, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham S. Usia saya 22 tahun. Halo sahabat hati, saya Arin, usia 20 tahun. Halo Sobat Hati, perkenalkan saya Ikram, umur 21 tahun. Menurut saya, sosok ibu itu adalah Pengingat akan segala hal, baik itu dalam hal positif maupun yang negatif. ibu sangat penyayang, terus tidak pernah mengeluh terhadap segala kebutuhan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dia selalu berusaha untuk memenuhi apapun kebutuhan anaknya itu. Sosok ibu di mataku seperti matahari. Nah, menurutku dia saya jauh, ia tetap ada, saya dekat, ia pun tetap ada. Begitulah filosofi mengapa saya menobatkan atau merasa ibu saya seorang matahari. Dalam kegelapan pun dia selalu menerangi. Cielah. Suportif, yang selalu mendukung apapun yang menjadi pilihan saya, selalu mendukung kegiatan-kegiatan apapun yang saya ikuti. Ibu dalam hidupku itu seorang pendorong besar untuk bergerak maju dan terus berkembang. Ibuku, saya sebutnya mama sih. Mamaku orang yang selalu ingatkan kak untuk berbuat baik walaupun orang lain jahat sama saya. Ibuku yang selalu ingatkan kak untuk terus belajar, jangan pantang menyerah, dan lakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Sosok ibu itu adalah segalanya untuk saya. Jadi sosok ibu di mata saya adalah Menteri Pertahanan yang selalu melindungi anaknya dari segala macam bahaya dan musuh mungkin. Ibu itu adalah segalanya. Jadi kalau ditanya sosok ibu itu seperti apa, ibu itu selain karena ibu saya seorang guru, maka ibu saya itu adalah pahlawan untuk saya. Gitu. Iya, jelas kalau bicara momen dan peristiwa yang dilalui bersama ibu, menurutku dalam satu video dan beberapa menit itu tidak bisa mengungkapkan beberapa kejadian-kejadian yang menurutku dibaluti dengan kasih sayang serta cinta. Peristiwa paling berkesan dalam kehidupan saya itu pada saat kelas 3 SD atau sekitaran kelas 4 SD kalau tidak salah. Waktu itu hari ulang tahun saya, di mana mama saya baru pulang dari Malaysia dan baru tinggal di rumah baru di Rantepao, tapi saya masih tinggal dengan nenek di kampung. Nah, pada saat itu ibu datang dengan hanya satu rak telur, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang paling berkesan dalam kehidupan saya karena merupakan hadiah pertama juga yang diberikan sama ibu selama saya ulang tahun di kampung. Kenapa ini juga menjadi suatu peristiwa yang paling berkesan karena waktu itu adalah pertemuan kembali saya dengan ibu setelah dia kembali dari Malaysia. Peristiwa yang paling saya ingat itu pas SMA, selalu ikut kegiatan dan alasannya itu pergi ke rumah padahal ada di Malino, sampai kesasar, tidak ada jaringan, dan ternyata orang tua aku menunggu sampai pagi untuk kabarku. Peristiwa yang saya tidak lupa ketika dia tetap ingat anaknya. Ibu saya seorang pegawai, jadi dia kerap bawa nasi dos pulang untuk makan anak-anaknya. Walaupun di tengah kesibukannya, itu kenapa saya juga sebut dia super mom. Karena dia juga tetap ingat anaknya di rumah. Dan nasi dosnya kalau tidak salah itu sering ulujuku atau lisan Pak Dani. Kata-kata yang tidak bisa saya lupakan yang disampaikan oleh ibu saya. Dulu ada peristiwa yang pas SMA yang terjadi, yang dialami oleh seorang teman ibu saya. Dari kejadian tersebut, ibu saya memberikan pesan kepada saya, nanti
kalau sukses, utamakan orang yang ada di bawah kita atau orang yang tidak berada. Karena kemanapun mereka pergi, kalau tidak mempunyai uang, tidak ada yang mau menolong. Beda sama orang yang berada. Kemanapun mereka, pasti selalu ada yang menolong mereka. Jadi kalau kata-kata dari ibu itu terakhir sebelum beliau meninggal, itu pernah bilang kalau saya harus jadi guru juga seperti beliau. Jadi saya melanjutkan cita-cita beliau karena dia seorang guru. Jadi itu adalah kata-kata yang selalu tertanam di otak saya, di pikiran saya, yang membuat saya semakin kuat untuk berusaha menggapai cita-cita saya dan tentunya melanjutkan cita-cita beliau. Peristiwa yang tidak pernah aku lupa selama ini yang mamaku bilang saat mau lomba waktu SD. Ini yang kasih buat semangat terus-menerus untuk ikut lomba. Aku bilang walaupun kalah, walaupun tidak menang, walaupun banyak orang yang lebih baik dari kamu, terus mencoba, lakukan terus lakukan. Perkataan dari sosok ibu itu yang ketika dia mengatakan bahwa tetaplah berbuat baik kepada siapa saja. Satu peristiwa yang masih saya ingat pada saat setelah saya tamat SMA. Apakah saya melanjutkan ke universitas atau kerja? Karena pada saat itu sangat banyak kampus-kampus yang menolak saya, sampai ada satu titik di mana saya berpikir bahwa saya sudah menyerah karena sangat banyak universitas yang telah menolak saya, dan saya di situ ingin kerja di minimarket, tapi mama saya bilang harus kok jadi satu-satunya orang di keluarga kita yang jadi sarjana. Sampai sekarang masih saya ingat hal itu, jadi itu menjadi motivasi saya dalam berkuliah. Satu kata yang menggambarkan seorang ibu tuh ya dunia, world. Segalanya. Segalanya bagi saya. Luar biasa. Harapan. Penyayang. Penyemangatku. Matahari. Jadi ibu nggak ada, ya udah. Rasanya dunia itu seperti ruang kosong yang hampa. Jadi ibu is everything. Jadi tapi kita juga nggak boleh terpuruk sih. Kayak harus merasa bahwa ketika sudah tidak ada ibu ya hidup flat saja, tapi tetap berusaha untuk bangkit. Ya, pesan untuk mamaku, sehat Ki terus sampai ku bisa bahagiakan Ki dan penuhi semua permintaan Tak, dan maafkan untuk saat ini belum bisa membanggakan seperti kakakku yang lain. Maaf belum bisa membahagiakan mama. Saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang Rita perbuat, atas segala kesalahan yang Rita buat, atas apapun yang Rita perbuat, khususnya tidak bisa diatur di rumah. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Maaf kepada hal-hal yang jauh dari ekspektasi. Dan terima kasih banyak sudah rawat Kak sampai saat ini. Terus ingatkan Kak, lakukan hal-hal baik. Dan tentunya terima kasih sudah bimbing saya, rawat saya sampai di usia saat ini. Terima kasih selalu menasehati, yang selalu mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan kepada sesama manusia. Terima kasih Ibu yang selalu menemani proses pencarian dalam hidupku. Ia selalu ada dan membersamai diriku. Itu kenapa saya sangat angkat topi juga dengan hal itu, dan juga semoga perjalanan proses pencarianku ke depan Ibu selalu ada. Walaupun saya paham ada beberapa hal yang ke depan bakalan terjadi, kesiapan mental yang Engkau berikan menjadi tameng serta bekalku ke depannya. Jadi Saya pasti akan menjadi orang sukses. Saya akan membahagiakan keluarga, dan juga saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk almarhum ibu saya tentunya. Dan suatu saat nanti kita akan ketemu lagi. Selamat Hari Ibu. Selamat hari mama.
Oke, selamat hari Ibu, Mama. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu.